Pada tahun 1839, dunia menyaksikan sebuah keanehan historis. Sebuah perusahaan dagang swasta, East India Company, memiliki tentara yang lebih besar daripada tentara kerajaan Inggris itu sendiri. Di masa ketika kerajaan-kerajaan Eropa berperang atas nama negara, East India Company berperang atas nama pemegang saham. Perusahaan ini mengelola pasukan sekitar 300.000 serdadu. Sementara, tentara Inggris hanya memiliki kisaran 100.000 sampai dengan 150.000 tentara reguler. Sejarawan William Dalrymple menyebutnya sebagai korporasi bersenjata terbesar dalam sejarah manusia, sebuah entitas ganjil yang memadukan rapat direksi, gudang teh, dan divisi kavaleri di bawah satu bendera. Tentara raksasa ini bukanlah sesuatu yang lahir tiba-tiba. Sejak kemenangan East India Company dalam Battle of Plassey pada tahun 1757 dan Battle of Bussar pada tahun 1764, perusahaan ini semakin percaya diri dalam menjalankan fungsi negara tanpa menjadi negara. Pada tahun 1839, ketika Inggris memulai Perang Anglo-Afghanistan pertama, sebagian besar pasukan yang mereka kerahkan ke Asia Tengah merupakan kombinasi tentara East India Company dan unit Crown, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, organisasi swasta ini menjadi alat ekspansi geopolitik yang efektif, murah bagi kerajaan, tetapi sangat brutal bagi kawasan yang dikuasainya. Kekuatan militer East India Company terdiri dari 3 presidensi besar, Bengal Army, Madras Army, dan Bombay Army. Di antara ketiganya, Bengal Army merupakan yang terbesar dan paling bangsawan, karena banyak rekrutan berasal dari kasta tinggi Brahmin dan Rajput. Karakter ini kelak menjadi salah satu pemantik pemberontakan pada tahun 1857. Dan pada tahun 1839, Bengal Army berdiri sebagai pasukan korporasi dengan struktur komando yang hampir setara dengan militer nasional manapun, memiliki unit infanteri reguler, kavaleri, pasukan artileri, intelijen, hingga insinyur militer. Perusahaan dagang yang pada awalnya hanya mengangkut kain, garam, dan teh, kini mengatur perang multi kawasan dari Delhi hingga Jalalabad. Tetapi kekuatan yang terlalu besar sering membawa rasa percaya diri berlebihan. Dalam dekade tahun 1840 sampai dengan 1450, East India Company terlibat dalam serangkaian kampanye militer, termasuk Perang Sikh dan ekspedisi di Afghanistan yang menguras keuangan dan memperlemah struktur disiplin internal pasukan. Di saat yang sama, kebijakan administrasi perusahaan menjadi semakin keras. Sistem tanah zamindari yang menindas, pajak yang tinggi, dan campur tangan yang berlebihan dalam urusan sosial religius masyarakat. Ketegangan ini terutama dirasakan para sepul, tentara India yang melayani dalam struktur East India Company. Mereka terhimpit antara tuntutan militer East India Company dan identitas keagamaan, serta kultur mereka sendiri. Pada akhirnya, semua ketegangan ini meledak pada pemberontakan tahun 1857, sering disebut India's First War of Independence. Pangkal masalahnya sering disederhanakan pada isu pelumasan peluru kartrid dengan lemak sapi dan babi yang menyinggung sepoi Hindu dan Muslim, tetapi akar sebenarnya jauh lebih dalam. Frustrasi ekonomi, diskriminasi rasial di tubuh East India Company, reorganisasi tanah, dan intervensi perusahaan pada adat lokal. Ketika sepoi Benggala memberontak di Meerut pada Mei tahun 1857, api itu menjalar ke Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, hingga Bihar.
Di Delhi, para pemberontak mengangkat kembali sosok tua yang hampir terlupakan, yaitu Bahadur Shah II, Zafar, Kaisar Mughal terakhir. Menjadikannya sebagai simbol pemersatu, mereka membawa kembali bayangan kejayaan Mughal, meski hanya sekejap. Namun tentara East India Company, dengan struktur komandonya yang lebih modern dan logistik yang lebih stabil, akhirnya berhasil menghancurkan perlawanan itu. Tahun 1858, setelah pertempuran mulai dari Delhi hingga Padang di Lucknow, Bahadur Shah II diasingkan ke Rangun hingga wafat pada ke-1862. Dengan ini, berakhirlah dinasti Mughal dan berakhir pula salah satu bab terpenting dalam sejarah Asia Selatan. Pemberontakan pada tahun 1857 merupakan peristiwa yang sering disebut sebagai titik penentu runtuhnya East India Company. Pemberontakan 1857 bukanlah gejolak kecil. Bagi East India Company, ini adalah mimpi buruk. Selama 1 abad mereka berkuasa, tidak pernah mereka menghadapi pemberontakan dengan skala sebesar ini. Respons Inggris pun brutal. Setelah berbulan-bulan pertempuran, Delhi direbut kembali, Lucknow ditundukkan, dan pemberontakan perlahan dipadamkan. Namun di balik kemenangan itu, pemerintah Inggris menyadari hal yang tidak bisa dibantah lagi. East India Company telah gagal total sebagai penguasa sebuah imperium. Tidak hanya gagal menjaga stabilitas, tetapi juga gagal memahami masyarakat yang mereka kuasai. Pemerintah Inggris khawatir bahwa membiarkan East India Company terus berkuasa hanya akan menimbulkan gejolak baru. Akhirnya, pada tahun 1858, Parlemen Inggris mengesahkan Government of India Act yang secara resmi mencabut semua kekuasaan administratif dari East India Company. India kemudian diperintah langsung oleh mahkota Inggris, dan jabatan gubernur jenderal diganti dengan posisi baru, bernama Viceroy, yang bertugas mewakili kerajaan. East India Company sendiri tidak langsung hilang begitu saja. Secara legal masih ada sebagai badan usaha, sampai tahun 1874. Ketika East India State Dividend Redemption Act disahkan, dan perusahaan dinyatakan resmi dibubarkan. Subscribe to my channel.